Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Di dalam ajaran Aji Saka itu memang sangat banyak sekali ajarannya. Tetapi yang utama adalah ajaran yang disebut numpah. Ajaran numpah itu yang pertama kali kita tekankan kepada kadang-kadang yang ngikut atau nderek. Nah, numpah itu sesuatu yang sangat pokok sekali. Nah, numpah sendiri itu dari singkatan nutup ponco hindriyo. Jadi nutup ponco hindriyo itu ya apa ya ngekes lah, ngekes ponco indriyo kalau pedalangannya, ngekes ponco indriyo. Jadi di dalam ngekes ponco indriyo atau numpah tadi itu ada sesuatu yang nanti akan timbul di setiap putra yang derek, itu timbul spiritualnya. Tetapi karena memang ilmu Jawa khususnya itu banyak sanepan, banyak kirotoboso, banyak jarwodoso, maka hal-hal yang jarwodoso atau kirotoboso itu menjadi seni di dalam penyampaian kepada saudara-saudara kita. Nah, di dalam menyampaikan keilmuan itu, ilmu itu ya bisa kita jabarkan secara secara detail. Jadi sesudah orang itu numpah, itu ya nanti pengalaman spiritual itu kita saresehkan. Jadi ilmunya bukan dari ucapan saya, bukan tetapi dari sosok figur guru gitu ya. Bukan sosok figur guru, tetapi apa yang didapatkan di dalam dia numpah tadi. Numpah itu mungkin kalau dalam kalangan torikot itu mungkin bisa disebut semacam kayak baiat gitu nggak sih kira-kira? Beda? Enggak, beda. Jadi numpah itu kan nutup ponco indriyo. Jadi numpah itu nutup ponco indriyo. Jadi itu ajaran pokoknya. Nah, di dalam nutup ponco indriyo itu tadi ada reaksi-reaksi di dalam orang itu menjalankan numpah itu tadi. Numpah itu menutup babakan Hawa Songo tadi. Panca indera. Iya. Nah, nutupnya itu gimana caranya, Pak? Itu nanti ada mantra-mantra. Saya ngomong mantra ya. Ada mantra-mantra yang orang itu terpengaruh dengan mantra itu. Terpengaruh, tetapi orang tersebut tidak dipengaruhi secara ucapan, tapi itu pengertian. Tadi ngekes ponco indriyo atau numpah tadi itu suatu pengertian. Nah, di dalam pengertian-pengertian itu nanti ada saudara kita waktu numpah itu kaget. Ini ada apa kok ada peristiwa begini? Ya badannya, jadi seluruh tubuh itu nanti bereaksi. Bereaksinya macam-macam. Ada yang kayak dirambatin ular, macam-macam lah. Ya, dengan adanya begitu nanti ada penampakan-penampakan. Jadi waktu numpah tadi itu memejamkan mata, tidak boleh melek mata, memejamkan mata dan tidak boleh bergerak. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang dia lihat dalam keadaan numpah tadi, itu yang menjadi ajarannya. Nah, itu biasanya orang tidak tahu. Ini kok begini, ini apa gitu loh. Nah, baru saya memberikan ulasan-ulasan lah, penerangan-penerangan. Oh, maksudnya begini gitu loh. Ya, ajarannya begini gitu. Nah, di dalam numpah tadi itu nanti ada perubahan kejiwaan. Nah, yang di dalam paguyuban kita disebut dapat wahyu. Wahyu itu memang bahasa Jawa ya. Jadi wahyu itu wahyu itu kebaikan. Jadi wahyu itu berubah pada posisi keadaan yang baik. Wahyu itu bahasa Jawa itu, jarwodoso itu. Nah, dengan adanya dia mendapatkan wahyu tadi, maka orang itu mempunyai dampak. Itu kejiwaannya biasanya berubah. Terus rasa tentram
dia dapatkan, rasa damai dia dapatkan. Yang tadinya emosional, yang tadinya egonya tinggi, dengan adanya numpah tadi dia reda baik sekali. Nah, inilah fase pertama ya. Nah, nanti fase kedua, bagaimana orang itu mau melihat saudara empat itu. Nah, sesudah dia melihat fenomena di dalam numpah tadi, maka itu yang menjadi landasan ajaran. Nah, kalau saudara empat, itu berikutnya nanti. Umpamanya sekarang melihat wajahnya sendiri, itu sebagian daripada melihat saudara empat. Cuman waktu kita melihat saudara empat di dalam numpah tadi, itu tidak bisa disuruh, karena kan itu melihat. Tetapi kalau yang bisa disuruh itu ya dalam kondisi kita melek, kita mengeluarkan saudara empat dan kita suruh. Gitu. Nah, kalau zaman dulu terserah orangnya, kamu mau nyoba yang bagaimana boleh. Tetapi karena zaman sudah berubah ya sederhana aja. Jadi suruh nyariin benda. Kalau begitu ketemu jadi heran, kok bisa ketemu gimana gitu. Oh iya. Pak Romo, kalau misalnya kita ngomong soal numpah gitu ya, itu kan yang pertama kali dibuka gitu, pertama kali kan itu berhadapan langsung sama penuntun gitu kan. Nah, numpah itu bisa nggak setelah dibuka sama penuntun dengan mantra-mantra tertentu, dengan memejamkan mata, terus kemudian di rumah diasah sendiri gitu, bisa nggak? Bisa, dengan semedi itu. Jadi numpah itu, numpah ya semedi juga numpah, cuman memang sikapnya berbeda. Kenapa selalu ajaran Jawa itu selalu ujung-ujungnya adalah semedi atau hening? Itu alasannya apa, Romo? Ya karena hening itu utama sekali. Jadi gini loh, manusia mau berbuat baik dan tidak baik, senang dan susah, itu kan pengaruh dari panca indera. Nah, dengan adanya orang itu numpah, maka redanya panca indera, tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke pikiran kita, ke otak kita. Maka di situ sebutannya nanti jadi hening. Jadi dengan adanya panca indera itu tidak masuk ke cipta rasa karsa kita, maka dia akan hening. Dengan hening nanti timbul fenomena-fenomena yang bisa kita lihat dalam keadaan memejamkan mata. Nah, dengan adanya hening, nanti ada pola-pola pemikiran kita yang jernih. Gitu, pola pemikiran yang jernih. Dengan adanya pola pemikiran jernih, kita berperilaku yang lebih positif. Clear sekarang ya. Jadi kenapa kemudian hampir seluruh dari ajaran penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Jawa gitu, pasti ujung-ujungnya adalah semedi gitu ya, karena memang itu akan membuat diri orang yang melakukan semedi itu pikirannya lebih jernih. Terus kemudian dengan pikiran yang jernih, dia akan menjadi lebih tenang hidupnya, ide-ide bermunculan ya, dan itu bisa berimplikasi terhadap rezeki dan seterusnya gitu ya Romo ya. Nah, tapi yang jadi masalah, gimana Romo melihat atau kemudian pada saat ada putro wayah yang lagi numpah tadi, terus kemudian muncul bisikan-bisikan, tayangan-tayangan yang kemudian itu justru malah membuat dia lupa sama dirinya karena dikendalikan oleh yang ngasih bisikan. Itu kan banyak terjadi halusinasi, ilusi, delusi dalam konteks spiritual. Gimana Romo? Itu yang berbahaya. Itu yang kita jaga ya. Jangan sampai timbul sesuatu yang sifatnya delusi, ilusi dan sebagainya. Itu ada cara-cara sendiri, sistem yang bisa mengatasi delusi tadi, bisa mengatasi ilusi. Ada sistemnya itu. Jadi kalau umpama nanti di dalam dia menumpah tadi, dia melihat fenomena itu, kita ada alatnya untuk mengetes lah
mas dan loyangnya ini benar apa tidak. Kan banyak yang membo-membo, dia ngaku siapa atau dia sebagai apa. Kalau untuk Haji Saka itu harus hati-hati sekali. Jadi begitu ada fenomena, ada sesuatu, kita punya alat untuk betul-betul ngetes mas dan loyangnya ini benar apa tidak gitu loh. Setiap putra harus punya senjata itu supaya kita tahu benar ini benar apa enggak. Kalau tidak benar ya langsung nyingkir ya. Bagaimana cara kita mendeteksi secara pribadi, Romo, bahwa kemudian bisikan-bisikan atau kemudian suara-suara yang muncul dari diri itu, even itu lewat telinga, lewat dada dan seterusnya, itu adalah yang asli, yang murni, yang sejati, atau justru yang membo-membo tadi gitu. Ngedeteksi secara pribadi bagi si putra itu apa alatnya namanya? Ada, tapi karena ini punya perguruan ya, tidak bisa kita ucapkan mantra itu gitu loh. Tetapi ada mantra-mantra yang itu bisa ngetes asli dan tidaknya. Cuman di dalam Aji Saka itu tidak ada ajaran yang berbentuk wisik atau apa yang terdengar. Karena kalau orang itu mendengar suara yang tidak ada bentuk, itu di Aji Saka itu malah salah. Malah salah? Salah. Karena gawatnya ketika kemudian putra wayah itu kan latar belakangnya kan berbeda-beda. Nah, ketika kemudian dia senengnya adalah tentang misalnya kayak bencana dan lain sebagainya, kan wisiknya ya kurang lebih nggak akan jauh dari bocoran-bocoran informasi bencana. Seperti itu kan banyak, Romo. Iya. Tapi di dalam Aji Saka malah dilarang itu. Jadi meramal, terus nanti ngomong apa tuh, nanti ada sesuatu, itu di ajaran Aji Saka justru itu malah salah. Tidak kembali ke kemurnian gitu ya. Iya. Terus Romo, tadi kan kita sempat singgung tentang sedulur papat gitu ya. Romo ini kan saya dapat informasi bisa menuntun orang untuk bertemu sedulur papatnya dalam waktu kurang lebih 30 menit. Pertanyaan saya yang pertama, sedulur papat itu apa sih gitu? Terus bagaimana proses caranya Romo membimbing murid-muridnya untuk benar-benar menyaksikan bertemu langsung dengan sedulur papat? Sedulur papat itu seperti umumnya saudara kita bicara bahwa itu elemen energi 4. Itu setiap putra yang nderek itu harus ketemu itu. Itu kalau di dalam numpah tadi selesai numpah terus memang praktek melihat saudara 4 sangat cepat sekali. Cuman saat numpah itulah tenggang waktu kira-kira 1 jam. Jadi numpah itu membetulkan seluruh instrumen tubuh. Kalau Anda mempunyai sakit perut, sakit darah, sakit seluruh tubuh, maka waktu numpah itu orang itu sakit sekali. Pembersihan. Dibilang pembersihan yang tidak. Pembetulan dah. Pembetulan. Nah, kalau pembersihan kan kesannya kotor ya. Jadi dengan adanya badan kita itu kurang sehat, maka dengan numpah itu pasti sakit. Umpamanya Anda punya migrain, itu pasti sakit. Punya rematik, punya instrumen tubuh ini sakit, saat numpah itu pasti sakit. Tapi dengan adanya sakit yang tidak ketulungan sakitnya, itu justru malah terima kasih. Karena begitu selesai numpah, pasti sehat. Saya bilang ngomong pasti loh ya. Pasti. Jadi umpamanya Anda belum terdeteksi punya punya jantung umpamanya, itu jantungnya sakit. Padahal belum terdeteksi loh ya. Itu jantungnya sakit. Ada pembenahan dari pembenahan seluruh unsur tubuh ini. Nanti sesudah dibenahi baru ada fenomena yang terlihat. Apakah itu bentuk manusia, apakah itu bentuk cahaya, apakah itu pemandangan.
sikap kita sebagai putra wayah yang belajar setelah numpah tadi ketika melihat tayangan-tayangan itu sebenarnya gimana, Romo? Diabaikan saja ataukah diikuti arahan dari tayangan-tayangan yang muncul itu? Biasanya ada seperti tapi tidak pas. Ada seperti telepati antara yang kita lihat sama kita. Tetapi tidak terdengar ya. Tidak di dalam hati maupun tidak terdengar. Tetapi ada oh gini gitu loh. Nah, cuman itu tadi kita harus alat tadi kita gunakan supaya kita tidak salah jalan. Tadi kalau menurut Romo sedulur papat tadi kan elemen ya. Kita tahu kalau elemen kan ada air, ada api, ada angin, ada tanah gitu ya, udara, ada tanah gitu. Nah, itu ada kaitannya dengan pada saat kita lahir kah? Pertama kali dulu Romo sedulur papat ini di mana? Maka waktu kita lahir itu kan seperti umumnya orang Jawa itu kan kakang kawah di hari-hari getih lampuser kan gitu. Itu begitu keluar dia menempati tadi si hidupnya kakang kawah itu punya hidup. Hari-hari punya hidup. Nah, itu menempati sekeliling kita atau menempatin di tempat-tempat penjuru mata angin. Nah, itu yang kadang-kadang berbahaya di situ. Karena saudara empat yang di luar sama saudara empat yang di dalam harus satu gelombang, satu frekuensi, satu getaran. Jadi kakang kawah adi hari-hari gitu ya, getih puser. Itu kan ketika kita sudah lahir kan dia udah ditanam nih, udah ditanam. Tapi kan itu kan juga energi gitu. Dan energi itu kan kekal gitu. Itu yang dimaksud dengan kakang kawah adi hari-hari dan itu yang bisa menuntun kita gitu maksudnya. Tapi kalau itu yang bukan ya hati-hati. Karena begitu kakang kawah adi hari-hari itu keluar dari perut ibu kan gitu, itu kan menempatin di dunia ini. Nah, kalau dia melayang di udara dan melayang di air dan melayang empat tadi, yaitu dia akan membentuk bagaimana dia bergaul. Umpamanya sekarang dari unsur kawah umpamanya, kakang kawah, itu nanti energinya kalau itu bertemu dengan bertemu dengan tapi menyinggung orang nggak bagus ya, bertemu dengan seseorang. Nah, seseorang itu umpamanya berbaju putih-putih, itu nanti wataknya seperti dia kalau dia hubungan dengan itu. Nah, kalau itu nanti ketemu sama ketemu sama setan umpamanya jin, nanti wataknya perilakunya seperti itu. Nah, supaya dia itu baik, maka kita didik saudara empat yang di luar dengan saudara empat kita yang di dalam, itu harus satu gelombang, satu frekuensi, supaya kita bisa mendidik saudara empat kita yang ada di luar. Karena yang nantinya yang bekerja itu yang di luar. Jadi di dalam itu ada saudara empat, di luar juga ada saudara empat. Tugas kita menyinkronkan, biar selaras. Nah, sedangkan yang di luar itu kan liar tadinya. Karena kita bertahun-tahun kan pisah, dia pasti liar. Dengan adanya kita panggil lagi, dia juga masih semaunya sendiri. Nah, teknik di Aji Saka untuk menyelaraskan saudara empat yang di dalam dan saudara empat yang di luar, itu bagaimana, Romo? Ada untuk sementara, tapi saya singkat saja ya. Ada untuk sementara waktu itu disebut ilmu CKU. Tidak bisa saya jabarkan ya. Ilmu CKU itu bisa menarik kuasa daripada saudara empat kita. Itu kita didik. Dengan adanya kita didik, nanti yang di dalam dan yang ada di luar itu satu frekuensi. Tetapi kalau tidak dididik, liar dia bisa jahat. Tapi kebanyakan dia jahat. Parameternya apa, Romo? Tolak ukurnya apa yang kemudian membuat putra wayah itu benar-benar dia sudah menyaksikan atau bertemu langsung, oh ini toh yang namanya sedulur papat gitu. Parameternya biasanya perubahan kejiwaannya.
Kalau pas lagi ketemunya itu dia ngelihatnya dari apa gitu? Dari mata, kasat mata kah atau secara batin gitu? Enggak, kasat mata. Kasat mata. Kasat mata. Kasat mata. Jadi kita lihat ya terlihat Wujudnya. wujudnya terlihat. Berapa? Ya kalau kita umpamanya kita mengeluarkan ibaratnya mengeluarkan saudara kita yang dari unsur tanah, ya keluar unsur tanah itu. Contohnya maksudnya kembaran kita gitu kah? Boleh dikatakan kembaran kita, tapi itu isu di luar loh ya. Oke. Jadi saudara empat kita itu belum tentu seperti kita. Dan belum tentu ketemu saudara kita yang benar-benar seperti kita. Tetapi kalau saudara kita yang di dalam badan kita itu persis sama kita. Tapi kalau saudara empat kita yang di luar macam-macam bentuknya. Oh, macam-macam. Macam-macam. Dan itu bisa kita suruh. Oh, sangat. Sangat. Disuruh apa misalnya? Apa saja. Apa saja? Cuman karena kita sudah punya pemahaman dari awal, ya kita kendalikan sesuatu hal yang positif baik. Contohnya Romo, bagaimana ketika kemudian Putrawayah atau Romo sendiri untuk kemudian memberdayakan saudara empat itu gitu ya, itu dalam konteks apa gitu? Itu contoh real yang pernah dialami Romo sendiri atau Putrawayah di Aji Saka? Biasanya Otomatis itu nggak barat nggak angin, terus ada orang minta tolong, terus ada orang yang tertarik untuk dimintain tolong gitu loh. Kok begitu dia bisa juga heran, kok aku bisa ya gitu. Itu otomatis? Otomatis. Tanpa kemudian kita panggil gitu maksudnya? Iya. Jadi kalau sudah gelombangnya itu satu gelombang gitu, itu nggak berjarak udah. Oke. Ibaratnya kita udah terhubung dengan yang punya semesta ini, gitu ya. Oke. Menarik. Nah, Romo, kan informasi yang saya dengar kan bertemu dengan sedulur papat kurang lebihnya 30 menit. Itu pure pakai mantra aja atau tetap dengan teknik numpah tadi? Enggak, sudah di luar numpah. Sudah di luar numpah. Luar numpah. Tapi laku apa yang dikerjakan sehingga kemudian Putrawayah ini bisa menyaksikan dan yakin, oh ternyata di dalam diriku ada kekuatan yang dititipkan langsung oleh Sang Pencipta untuk menjaga, ngerawat aku gitu. Ada yang melihat benda, jadi ada medianya ya. Biasanya medianya itu kain putih. Tetapi ada yang tidak pakai media. Yang tidak pakai media itu biasanya mundur 3 langkah. Dari kita berdiri, kita mundur 3 langkah, yang bekas diri kita itu kita lihat. Nah, nanti itu nampak itu. Nampak. Sesudah nampak, kan kita keluarkan. Sebetulnya nggak dikeluarkan sih. Cuman kuasanya yang nampak. Jadi nanti saudara empat kita yang di luar, justru itu yang datang. Nah, pertemuan kita dengan saudara empat itu sebenarnya kehendaknya sana atau kehendaknya kita gitu Romo. Artinya dari beberapa Putrawayah yang belajar di Aji Saka, berapa persentase Putrawayah yang sanggup atau bisa menyaksikan wujud sedulur papatnya itu tadi? Atau memang jangan-jangan oh nggak bisa, kita manusia nggak bisa apa-apa, kita baru akan ketemu ya karena dia yang berkehendak ketemu sama kita gitu. Menurut Romo gimana tentang pandangan ini? Kalau Aji Saka ada sedikit beda ya. Bedanya di mana? Justru saudara empat itu yang harus bisa yang menggerakkan kita. Diibaratkan tangan kita punya tangan 2, kaki 2. Saudara empat kita kan 4. Tangan 2, kaki 2, 4. Kan gitu. Yang kuasa menggerakkan tangan dan kaki kita kan kita. Nah, saudara empat pun yang harus menggerakkan kita. Jadi tidak dari dia, tetapi dari kita. Kita yang ngatur dia. Iya. Bukan dia yang ngatur kita, bukan. Teknik yang diberikan oleh Romo Keli Prayogo terhadap Putrawayah supaya kemudian senantiasa terhubung dengan saudara empat itu teknik apa? Gimana? Tekniknya teknik apa agar kita terhubung dengan sedulur papat gitu?
Tidak ada tekniknya. Nggak ada teknik. Tidak ada. Dan itu tidak percaya ya. Jadi di Aji Saka tidak boleh orang percaya. Buktikan sendiri. Buktikan, sesudah dibuktikan baru percaya. Jadi sesudah Anda mundur 3 langkah atau dengan media apa yang sudah dilihat, itu baru nanti dia percaya. Sudah percaya dipraktekan. Disuruh gitu loh. Iya. Contoh dari teman-teman yang sudah nyuruh itu disuruh apa, Romo? Untuk sementara, kalau dulu macam-macam ya. Iya. Sekarang ini benda kita sembunyikan dengan mata tertutup, benda kita sembunyikan, suruh nyari. Ini sekarang terkonfirmasi ya. Jadi banyak ilmu modern sekarang yang menggunakan teknik itu juga. Ternyata orang Jawa juga sudah punya gitu ya. Waduh, keren. Jadi misalnya saya yang belajar di Romo nih. Terus kemudian Romo nyembunyiin bendanya gitu. Terus dengan pejamkan mata, saya nyari dan akan ketemu sendiri gitu kan maksudnya. Iya tuh. Itu tuh pelatihannya sekarang dijual lebih dari 20 juta Romo, kayak gitu tuh. Kalau saya nggak usah bayar. Tapi harus tahu nomor rekening saya gitu. Iya tuh. Jadi itu yang boleh cerita. Seperti waktu saya di Amerika itu orang kaya sekali, orang Stanback. Itu begitu dia mempraktekkan saudara 4, hasil suami istri itu. Tapi pagi-pagi ya jam 10, pagi-pagi saya sama ajudannya beliau itu pergi naik mobil ke bandara. Ke bandara itu terus menerbangkan pesawat. Kira-kira 1/4 jam turun itu pesawat. Saya dipeluk. Karena apa? Waktu dia menerbangkan take off dan landing itu dengan mata tertutup. Suami istri. Itu tangannya bergerak sendiri tuh. Take off terus landing. Ini hampir mirip ya. Jadi yang kasus di Sedulur Sejati yang nyembuhkan anaknya tangannya gerak sendiri itu, mirip-mirip ajaran Jawa tuh, luar biasa. Jadi teman-teman ada beberapa pertanyaan gimana cara belajarnya dan lain sebagainya, silahkan nanti japri aja di bio TikTok, nanti akan saya hubungkan sama Romo Keli Prayogo, teman-teman bisa ikut numpah gitu. Tapi Mas Dodi ini nggak bisa ya Romo praktek untuk mencari benda yang disembunyikan sebelum numpah dulu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, harus karena memang dulu, modalnya ya? Itu dulu. Jadi itu kira-kira 1 jam. 1 jam itu kan dibetulin instrumen tubuh kita dari ujung kepala sampai kaki. Itu sakitnya nggak ketulungan. Sakit sekali itu. Nah, kalau sudah benar ya nanti ada kuasa daya yang bisa berhubungan dengan saudara 4 kita yang di luar. Karena saudara 4 kita yang ada di dalam satu gelombang dengan yang ada di luar. Baik. Baik, Romo Keli Prayogo, terima kasih waktunya, kita break dulu ya. Istirahat dulu.